mulai dari kitab Kejadian, ini waktunya panjang kalau ceritakan. Kain sendiri jatuh dalam dosa, dia bunuh adiknya sendiri, seperti itu ya. Itu kenapa? Itu namanya, ada namanya dosa keturunan ya. Ada dosa keturunan, ada dosa warisan, ada dosa. Jadi dosa ini dosa pertalian dan terus menerus sampai ke kita sekarang ini. Jadi manusia sama seperti dalam keadaan di Taman Eden. Kita diberi kehendak bebas. Saya diberi kehendak bebas, free will namanya. Saya bebas. Saya hari ini percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel, mereka serakah dan melawan kepada Tuhan, habis mereka di padang gurun, Pak. Mereka yang setia kepada Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Konteks teologi juga yang jangan kita lupakan adalah peranan Roh Kudus dalam PL dengan PB beda, Pak. Kalau dalam PL itu Roh Kudus itu temporal. Kalau orang percaya baru Roh Kudus ada di hatinya. Kalau di PB sekarang, begitu kita percaya, Roh Kudus sudah menempati ruang hati kita, itu sifatnya permanen, bukan keluar masuk lagi. Nah, itu bedanya di situ. Sehingga saya sangat yakin sekali, kalau saya sudah percaya Tuhan hari ini sungguh-sungguh, alhamdulillah. Tapi waktu Daud berdosa, dia berdoa, jangan mengambil Roh Kudus daripada. Berarti memang ada Roh Kudus itu pergi dari kita. Di mana ayat itu? Ada kan? Waktu dia berdosa hampir di Batseba. Ada itu kan? Oh, ya itu yang saya bilang tadi. Konteks dalam PPL dengan PB itu beda. Roh Kudus dalam PL itu bisa seperti Saul. Roh Kudus meninggalkan Saul. Nah, ya? Karena Saul tadi udah diurapi oleh Tuhan, tapi ketika dia hatinya jahat mau membunuh, Roh meninggalkan Saul. Sekarang beda. Sekali Roh Kudus. Iya, dalam konteks PB sekarang Roh Kudus mendiami hati orang percaya, sifatnya permanen. Kalau dia berubah dia berarti belum pernah ditinggali Roh Kudus. Tapi katanya ada itu setiap orang yang menyebut Yesus adalah Tuhan itu berasal dari Roh Kudus. Ada itu ayat. Lalu yang bicara itu waktu dia percaya Yesus adalah Tuhan dari mana? Ya, kembali lagi. Nah, harus dilihat konteksnya. Harus dilihat konteksnya di situ. Jadi nggak bisa kita memaksakan konteks itu lalu kemudian kita pukul rata. Nggak bisa. Ya konteksnya kan jelas. Ya konteksnya di situ kita harus baca secara keseluruhan, nggak bisa satu ayat itu kita. Jadi kita harus dalami ayatnya itu di mana supaya kita bisa bisa langsung berapa? Lupa saya. Artinya konteks kan berbicara namanya bahwa setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan berasal dari Roh Kudus itu ada. Ya jelas juga situ kan yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Ya, dalam sungguh-sungguh loh ini bukan seperti iblis yang munafik. Orang yang sungguh-sungguh sekarang bisa nggak nanti berubah pikiran? Kalau dia udah sungguh-sungguh, Pak, kalau dia udah sungguh-sungguh dari hatinya, itu berarti sudah dipegang oleh Tuhan. Kesimpulannya jelas. Kalau sudah dipegang oleh Tuhan, Tuhan tidak mungkin melepaskan. Lucifer di surga dulu sungguh-sungguh awalnya, tiba-tiba dia nggak bisa kita kembali ke konteks Lucifer. Gimana apa bedanya? Awalnya jelas itu kan berdosa. Dia itu kan berdosa. Ya karena kita terpengaruh oleh dia jadi berdosa juga kan. Iya, itulah nama dosa. Tabiat. Jadi seolah-olah memang kita udah sungguh itu nggak bakalan bisa lagi mundur. Jadi terkesan itu ternyata bisa mundur. Saya bisa mundur. Dan nyata-nyatanya ada yang bahkan dibilang ya bangsa Israel lah. Nggak sungguh-sungguh mereka setia sampai ke tanah Kanaan. Cuma 2 orang yang masuk kan yang lahir di Mesir. Yosua dan Kaleb. Yang lainnya dibantai semua. Itu di bibir. Tangan Tuhan langsung yang menuntun mereka itu melewati perbuatan. Ya termasuk artinya gini, jangan sampai kita memahami bahwa orang yang mati atau dibantai oleh Tuhan lalu kemudian kita simpulkan sebagai mereka masuk neraka. Tidak juga. Contoh Musa dan Harun, karena mereka emosi memukul batu karang itu, padahal Tuhan sudah bilang sama mereka, bawa bangsaku itu keluar dari tanah perbudakan ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi dalam perjalanan Musa ketika dia memukul dengan emosi, kita bilangan 20 di situ dengan kita keluaran menjelaskan bahwa Musa emosi, dia memukul batu karang atas permintaan kebutuhan air dari bangsa Israel.
Iya. Tuhan bilang apa? Tidak layak untuk masuk membawa umatku ini. Tidak berarti Musa masuk neraka, tidak berarti begitu. Bukan, bukan. Sebenarnya tadi Musa itu disuruh berbicara pada batu supaya mengangkat air, tapi karena marah terhadap Musa dipukul. Ya. Sukses di hadapan manusia, di hadapan Tuhan enggak, karena disuruh berbicara kan. Iya. Terus pertanyaannya kemana? Ya. Pertanyaan lagi mana? Enggak, tadi yang dibilang waktu itu dipukul semua. Pertama dipukul, baru berbicara disuruh. Itu. Ya itu bahasanya supaya langsung ini. Ada yang mengatakan gitu Pak, bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan Enak sih. itu adalah gambaran dari perjalanan kita dari Kecil-kecil. menuju ke Kanaan. Iya. Itu. Jadi apa yang dialami bangsa Israel itu sama juga kejadiannya ketika kita mau menanti kedatangan Tuhan ini akan dibantai juga. Berpindah dari sana ke sini, berpindah dari Mesir kan lambang dulu ya. Iya. Nggak bisa kita bilang sama juga, nggak bisa. Gambaran bahwa memang bangsa Israel itu memang udah dibentuk Tuhan itu sungguh menjadi gambaran buat kita sekarang ini. Pengalaman Gitu mereka lah. tidak menjadi pengalaman kita. Iya, iya. Tapi yang menyenangkan dia orang Tapi pilihan. dalam pihak Ya petua gimana pun bilang, diberkatinya enggak? sejarah akan selalu berulang kembali. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Itu terjadi. Jadi sejarah selalu berulang kembali. Pekotbah mengatakan itu Pak. Ya, sejarah terulang bukan berarti sejarah bangsa Israel atau pengalaman Abraham menjadi terulang menjadi pengalaman saya, tidak begitu maksudnya. Tapi ada kemiripan-kemiripan ya. Ya kalau kemiripan, Sejarah maksudnya itu apa? Lambang-lambang kemiripan-kemiripan di sana mereka melawan Tuhan. Di sini kita melawan Tuhan juga. Mereka yang dibantai maksudnya. Kayak gitu loh. Jadi jangan dibayangkan situasi dan tempat persis bukan itu yang dimaksudkan kan. iya. Oh, maksud saya sejarah berulang kali maksudnya itu seperti misalnya Musa, Nabi Elia kan pada zaman Tuhan Yesus kan berulang kembali kan. Ya, Yohanes dan memang itu tidak terulang misalnya gini. Secara teologi memang ini saya ambil satu makanya. contoh saja ya. Nabi. Kalau ada sekarang pendeta yang mengatakan diri sebagai nabi, itu juga sudah sesat. Ini saya katakan karena apa? sudah tidak Konteks lagi. pembicaraan nabi tidak ada lagi nabi sekarang. Iya. Ya, sudah tidak ada lagi nabi bernubuat sekarang. Nabi masa nabi sudah selesai. Jadi kita sekarang ini berbicara tidak bisa langsung lagi dengan Tuhan, tapi kita berbicara sekarang atas otoritas, atas kuasa Tuhan. Gitu. Jadi jangan sampai berbuat nanti sesat. Sekarang kita berbicara berdasarkan firman. Iya. Ada tertulis gitu kan. Itu dia. Rasul juga mengatakan seperti ada tertulis. Nah, gitu kan. Iya. itu dia yang paling tepat sekarang ini. Udah, selesai. Jadi Kesimpulannya menurut apa saya, pembicaraan kita hari ini? Kesimpulannya nggak ada dari tadi. Jadi Dari kesimpulannya Nah, ialah cari bikin dulu kesimpulan. kesimpulannya Nah, bahwa sekali selamat tetap selamat. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus mendiami hati kita dan kita menjadi milik Tuhan seutuhnya. Dan kalau kita sudah dipegang oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, alam maut sekalipun tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan. kalau kita memberi diri untuk ini sama Tuhan. Iya, pokoknya kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, Nah. alam maut sekalipun siapapun tidak bisa merebut kita dari tangan, tidak bisa lagi dicuri dari tangan Tuhan karena kita sudah menjadi milik Tuhan. karena sudah menjadi milik Tuhan. Caranya menjadi milik Tuhan. Percaya dia, menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, serius, sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan motivasinya supaya aku dapat dia, supaya aku dapat kekayaan, bukan itu motivasinya, tapi sungguh-sungguh. Dan kalau ada jatuh di masa Kalau saya dalam pikir sih ya, proses itu berarti pertanyakan baik ke awal ya, benar-benar nggak kalau dipercaya gitu. kalau menurut saya ya, karena kita memberi diri kita dipegang sama Tuhan, Iya. makanya kita selamat. Tapi kalau kita melepaskan diri dari Tuhan, kita tidak akan selamat. Oh, nah ini ya salah juga. Salah. Jadi tadi saya udah kasih contoh tangan tadi, mau coba tangan lagi. Tolong Nah. ini tangannya. Iya. Jadi ini Tapi Tuhan tanganmu ini pegang tangan Tuhan, Tuhan. ini tangan Tuhan. Tangan Tuhan kan nggak mungkin lemah. Tangan Tuhan itu nggak mungkin lemah. Dia kuat. Tapi kan ada waktunya memang. Tuhan, kita tidak mau. Ada juga yang mengatakan begini. Nah, Tangan Tuhan bukan kurang panjang, kurang lengkap. Dan Nah. telinganya bukan kurang tajam.
Iya saya 59. Tetapi adalah kejahatanmu. Kalau kita jahat, mau dilepaskan nggak? Tuhan itu kan kudus. Nggak bisa yang kudusnya ke situ. Kita udah kudus yang kesetaraan dibilang Tuhan. Kalau saya jangan Kalau kita dengan Tuhan, Jadi Ayo pulang. jadi gini. Mana nang jaket. Itu Saya sebabnya. datang juga Nah, gue bilang gitu loh, Pak. Nah, itu sebabnya gini. Oh, buat tadi. Kehidupan kita di Saya dalam datang tangan lain Tuhan. lagi. Kehidupan kita bersama. Ini bukan kehidupan main-main. Ini bukan kehidupan main-main. Kenyataannya kan ada yang kerja sungguh-sungguh, ujung-ujungnya nggak sungguh-sungguh. Ah, itu berarti tanda tanya. Itu tanda tanya. Berarti sekali selamat nggak bener dong. Bukan. Harus Dia belum selamat. Kalau yang Bapak itu dibilangin saya lihat orang yang mengerjakan keselamatan itu sendiri. Tapi kan masalahnya dalam kehidupan nyata. Bahwa ada orang putus di tengah jalan, nggak lanjut. Apakah tadi di tadinya di Apa, Bang? kan katanya itu ada saya baca itu buku kehidupan. Di sini orang yang lama selamat. Ada kata kita peringatan nih kita melihat kan. Catatan dosa di sini kesalahan orang dicatat, kebaikan orang dicatat semua kan ada tuh kita melihat kan. Kita peringatan dibuka katanya kan ada itu. Ada di dalam tuh udah habis ya. Mengingatkan apa? Mengingatkan semua historis kehidupan kita dicatat kita nggak tahu gimana caranya. Ketika ini dibuka, Yang membuka siapa? Tuhan. Jadi gini. Bahwa hidup kita yang berjalan di dalam orang yang paling suka Tuhan ini, tadi Bapak Setia menyinggung tadi, orang yang paling suka kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita jatuh dalam dosa, tidak dibiarkan sampai itu kan tergeletak. mengatakan bahwa kita itu ditentukan Itu satu dulu, satu dulu. Artinya apa? Begitu Tapi Tuhan kita mengasihi kita karena dia ada di itu dalam yang hidup. pertama. Tapi kalau kita udah Yang lanjut kedua, terus, kita bisa versi lanjut yang juga kedua, sejahtera. Kalau orang itu jatuh dalam dosa, menjadi karakter dia, memang menjadi hidup dia, pertanyaannya jelas, dia memang belum bertobat. Salam. Dia memang belum bertobat. Dari mana, Pak? Ini adalah hujan ya di sini nggak hujan tuh. Macet ya, Pak ya? Wah, banget. Macet di mana? Kita udah mau pulang. Nyonya mana nyonya? Nggak ada di ini. Nyonya kok nggak diajak? makan. Dulu langsung. Nanti aja. Ini makan ini dulu. Jadi keputusannya Pak, Ya, kesimpulannya. penjelasan Bapak saya setuju. Tetapi di awalnya saya nggak setuju. Yang tidak disetujui sekali selamat tetap selamat itu. Ya. Tapi kalau bilang Bapak tadi ini kerjakan keselamatan itu kan memang benar. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia berubah setia, Makan pisang dulu, Pak. nggak mungkin selamat ya kan? Nah, bahayanya ini saya beritahu. Saya tanya, orang bisa nggak sungguh-sungguh sekarang mengikut Tuhan, murtad dia. Kenapa dibilang di Tesalonika akan terjadi kemurtadan besar? Kemurtadan besar itu nggak mungkin ini bukan orang yang orang percaya, itu orang murtad. Kalau orang percaya, orang nggak percaya kan emang dia udah murtad dari awal. Kalau orang murtad, jadi emang dia sungguh-sungguh setia murni mengikut Tuhan. Tetapi dia tinggalkan, dicapakan ketok sampai keyakinannya ini. Tesalonika lah, disitulah muncul antikris itu kan. Jadi berarti ini nggak ada kata-kata murtad ini dong. Dan karena ada tadinya yang sungguh-sungguh, kemudian dia murtad. Kalau ketika murtad dia, apakah masih selamat? Enggak kan? Itu maksudnya. Saya cuma di awal doang yang nggak setuju Pak. Benar, Kalau penjelasan tapi- Bapak itu saya setuju. Nah, tapi supaya tetap harus setuju. Ada kata-kata itu. Iya, tetap harus setuju karena setujunya begini. Sekali selamat, tetap selamat. Itu merupakan teologi Injili, Pak. Ini teologi yang paling kuat, tidak bisa. Ada nggak sih ayatnya Kalau itu? kita Seperti percaya itu. ini, kalau kita mempercaya ini, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bohong. Tuhan itu tidak bohong. Jadi Ayatnya Tuhan- di mana sih kan sekali Tuhan selamat mengatakan, tak selamat? Hah? Ada ayatnya sih. Ada dalam kitab Injil ini semua jelas. Banyak sekali ayatnya. Jadi percayalah kepada Tuhan dan engkau akan selamat. Hmm. Jadi pertanyaannya sekarang gini, kalau Iya. saya sudah percaya kepada Tuhan di titik ini dengan sungguh-sungguh, keselamatan sudah pasti, nggak usah ragu lagi. Lalu kemudian orang yang sudah pasti keselamatannya, hidupnya berubah, Pak. Iya. Hidupnya berubah. Maka prosesnya itu dia akan menunjukkan buah-buah roh seperti yang tadi. Setuju, Pak. Setuju tuh. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, Iya. kayak kita Tesalonika terjadi murtad di tengah jalan. Nah, Gimana? berarti kalau dia murtad
belum pernah terjadi kesungguhan dia percaya kepada Nah, Tuhan. yang pertama-tama, yang pertama itu Berarti ada motivasi. Ada motivasi, itu dia. Kok dia bisa Iya, dia ada motivasi, ada apa dia? Ada motivasi dia supaya hidup senang nanti di surga gitu. Itu sebabnya Matius bilang apa? Matius pasal Nanti aku 7 dapat hadiah mahkota. Bukan dia yang Nah, karena ada dijanjikan ya. mengusir setan dalam namaku, Nah, yang menyembuhkan orang sakit dalam namaku yang masuk surga, tapi yang melakukan perintah. Nah, yang melakukan perintah siapa? Dalam proses ini. Dalam proses ini. Jadi itu satu. Yang kedua, Lulus langsung balik. yang berikut lagi apa? yang kedua, Dengan kita meyakini bahwa sekali selamat tetap selamat, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan tidak bohong. Tuhan memegang kita, tidak pernah lengah. Tuhan menjaga kita. Terus pakai Ada yang namanya Immanuel, itu artinya apa? cepat datang kan? Tuhan 2 tahun menyertai di kita. sana, Di mana itu? Di surga atau di bumi? Di bumi. Kalau sampai kita yang sudah bertobat tadi, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah selamat tadi di titik ini, masih bisa direbut oleh iblis, maka fungsi kontrol dari penyertaan Tuhan ini Bataknya juga. diragukan, Pak. Tapi kayak Diragukan, Pak. kan Bahayanya sampai situ. kalau udah Islam, Sehingga iman kita, keyakinan kita harus betul-betul mantap. Jadi kalau ada orang Kristen dulu dia melakukan perbuatan baik, dulu juga dia khotbah, bahkan bukan hanya khotbah, dia juga pendeta dulu. Tapi hasil akhirnya begitu perbuatannya bahkan sampai meninggal. Jawabannya sederhana sekali. Dia masuk neraka. Yang dia lakukan semua itu tipu semua. Itu rekayasa semua. Kalau betul yang dia lakukan semua itu, finalnya mestinya iya, mati balik dalam lagi ke iman awal. itu yang Paulus bilang tadi. berarti kembali kepada pribadi masing-masing. Iya, kesungguhan hati kita dengan Tuhan itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Apakah saya itu motivasinya bohong atau hanya pura-pura aja atau sungguh-sungguh hanya kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita koreksi komitmen kita dengan Tuhan masing-masing. Gitu. Kita koreksi komitmen kita dengan Tuhan sama. Yang kedua ini jangan sabar dulu. Semua nih. Ini penting sekali. Ini saya Yang baru ingat. kedua, yang ketiga belum. Yang penting juga Hitungnya berapa yang SKS? saya perlu sampaikan ini, Nah, bahwa Enak loh. keselamatan kita terjadi bukan karena kita kerjakan, tapi karena kasih karunia. Jangan lupa itu. Iya, Di dalam Efesus pasal 2, sebab apa itu? Sebab kita diselamatkan karena iman, hasil usaha. bukan hasil usaha, bukan hasil Pemberian. pekerjaan. Jadi kalau sampai seperti tadi Bapak bilang, mengerjakan keselamatan itu, tidak percaya sekali dalam tetap selamat, seolah-olah amal baik, perbuatan-perbuatan kita itu menjadi salah satu pertimbangan Tuhan untuk melimpahkan keselamatan. Enggak, bukan. Bukan sama sekali. Jadi kalau dalam porsi ini ada orang yang katanya dia selamat tapi dia tidak menunjukkan buah-buah keselamatan, itu bohong. ini. Dalam bahasa Yunani ada dua kata baik. Ini kalau saya singgung tentang Efesus, maka kasih karunia itu apa? kasih karunia itu adalah hadiah, Pak. Anugerah. Anugerah. Hadiah cuma-cuma. Pemberian Pemberian cuma-cuma. Memberi cuma-cuma apa? Keselamatan. Gratis, Pak. Gratis. Iya, Yang gratis itu apa? Keselamatan. 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 Perawatan. Iya. Nah. Hidup kekal, Pak, hidup kekal. Jadi hidup kekal itu hidup kekal damai bersama dengan Karena Tuhan. kasih karunia kamu selamatkan. Ya. Iya. Diselamatkan ini kan tujuan. Kasih karunia ini apa? Kasih Beda loh itu. Pelimpahan. Eh? Jadi kasih karunia adalah Kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia ya karena hadiah lah, cuma-cuma. Hadiahnya ini apa? Keselamatan. Yesus, Pak. Yesus. Tuhan menyelamatkan. Keselamatan lah. Karena kasih karunia ini kamu diselamatkan. Iya. Karena hadiah ini kamu dapat keselamatan. Yesus adalah pengorbanan. Itu artinya. Tuhan Yesus juga mendapat kasih karunia dari Iya. Bapak. Hah? Tuhan Yesus juga mendapat kasih karunia dari Bapak. Bukan Tuhan Yesus dapat karunia. Tuhan Yesus juga dapat kasih karunia dari Bapak. Ada di kita. Wahyu ada. Nah, maksud ini kita bicara konteks ini. Jadi kasih karunia itu apa? Tadi kan pertanyaannya. Kasih karunia adalah kita diberikan keselamatan Yang secara saya cuma. pahami Pak ya, kasih karunia itu adalah kuasa yang diberikan. Tuhan Yesus mendapat kasih karunia dari Bapak. Nah. Dari Bapak saya atau dari Tuhan? Dari Tuhan. Dari Tuhan Allah sendiri, dari Bapak saya. Jadi itulah sehingga Tuhan Yesus bisa melaksanakan kehendak Bapa. Dan kasih karunia yang sama saya terima untuk melakukan kehendak Dia yang diutus oleh Bapa. Jadi kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan
Jadi bukan kasih karunia itu kayaknya kita pasif. Iya. Bukan. Kasih karunia itu kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melakukan kehendaknya. Itu definisi dari Bapak Ben kan. Tapi kasih karunia yang Bukan dari Bapak Ben, dari kita. Tuhan Yesus mendapat kasih karunia dari Bapak kan. Iya. Kasih karunia yang diterima Tuhan Yesus dari Bapa itu yang diberikan kepada kita. Dan itu yang kita gunakan untuk melakukan kehendak. Itu ayatnya di mana? Kita bahas. Iya. Iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya kasih karunia yang kita diselamatkan itu adalah bicara tentang kasih karunia. Konsep kata sadik dalam bahasa Yunani itu, dalam bahasa Ibrani itu, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan dikaiosune itu berbicara tentang kita orang berdosa ini. Dalam Roma pasal 5 sampai pasal 9 ya, kita orang yang berdosa sudah diputus oleh hakim ya, sudah diputus oleh hakim, kita ini mati Pak. Kita ini mati. Tapi Tuhan datang, dikatakan oleh firman Tuhan, dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Dia menggantikan kita. Nah, sehingga Pak, ketika dia menggantikan posisi kita memperoleh pembenaran. Jadi kita menjadi bebas Pak. Kebebasan yang kita peroleh ini kita sebut dengan kasih karunia. Kasih karunia apa? Kasih karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah itu Pak. Sehingga Paulus mengutip ini, kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu. Padahal kamu sendiri harusnya mati udah. Emang bukan hasil usaha kita, tapi karena Dia yang ada di dalam kita, itulah kasih karunia yang kita terima dari Bapa. Itu ya, makanya Rasul mengatakan, kalau aku berbuat bukan aku yang berbuat, karena Dia yang ada di dalam aku. Ya itu betul. Nah, gitu. Jadi seolah-olah kasih karunia itu gimana ya? Udah diberikan kasih karunia, udah ini karena ini selamatlah. Jadi kerjakan keselamatan nggak perlu lagi, hidup suci nggak perlu lagi. enggak, begini. Enggak. Saya beritahu nih. Kan kalau udah Karena menerima kasih karunia ini, ketika kita menerima kasih karunia inilah yang kita gunakan untuk menuruti kehendak. itu dia sebenarnya sama semua ininya, cuman kayaknya penangkapan yang berbeda ya. Iya, kenapa? Saya sebenarnya kalau Bapak Ben mengikuti saya, ini sejalan yang saya katakan. Waktu Yesus khotbah di atas bukit Matius 5, ya, Matius 5 ayat. Saya tanya Pak Sul, saya foto. Ayat 16. Bukan hasil perbuatanmu kan? Ya, Hasil usahamu. Bukan hasil usahamu. Jangan ada orang memegahkan diri. Maksudnya apa? Keselamatan, Pak. Oh, maksudnya itu berarti kita mau berbuat apa nih? Kan bukan hasil perbuatanmu, bukan usaha kita. Dan usaha siapa? Tuhan kasih cuma-cuma Tuhan kasih cuma-cuma. Percaya aja, Pak. melalui kematian dia. Percaya aja sama Tuhan Yesus. Jadi kita hanya beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Ini saya kan juga percaya, kalau percaya doang. Tapi nggak menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dia Kamu gimana? Harus Harus sungguh-sungguh. terima sungguh-sungguh. Jadi Kan orang percaya. yang menerima Terima itu. sungguh-sungguh ini kan pasti berdampak, harus melakukan kehendak Tuhan. Iya, Ya, betul sekali. Karena kan terima kita harus dia. diterjemahkan semua Baru di Alkitab ini dampaknya kan. ada setelah Karena Iya, itu kan? dibilang kalau orang yang benar-benar sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Iya. pasti mengikuti Padahal, pribadi iya. Tuhan Setiap- Yesus. Ada juga yang kata Nah, dibilang, itu dah. setiap orang dihakimi berdasarkan perbuatannya. Apalagi ini perbuatannya maksudnya Ya. yang mana nih? Tadi kan bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatanmu. Setiap di kita, wah kan dibilang itu dihakimi berdasarkan perbuatannya. Itu dah, dia Gimana lagi? Jadi saya melihat seperti kontra gitu loh. Ya, jadi begini. Iya, jadi Perbuatan baca. kita, perbuatan kita tidak diabaikan. Perbuatan kita tidak diabaikan. Tadi kita singgung mengenai mahkota, kita singgung mengenai Itu hadiahnya hadiah. nanti. Jadi ada Tuhan itu kan bukan berarti mengabaikan semua. Bapak setia ini mengembalakan, Bapak setia beribadah kepada Tuhan, tahan dalam pencobaan, tahan dalam penderitaan, tetap setia kepada Tuhan, setia memberi kepada Tuhan. Ini semua tidak lepas dari penglihatan Tuhan. Tuhan memperhitungkan semua. Tidak ada yang sia-sia kan kata firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tapi jangan lupa, semua ini tidak memberikan pengaruh apa-apa untuk keselamatan. Sebab keselamatan kita sudah terjadi dalam pemberian gratis oleh Tuhan. Saya dua hal yang saya mudah-mudahan saya ingat, satu dan dua ini. Pertama mengenai
baik. Yang kedua mengenai pemberian. Oke. Yang pertama, Matius 3:5 ayat 16. Waktu Yesus berkata begini, khotbah di atas bukit, jadilah garam dan Terang. terang. Dia bilang begitu kan? Lalu kemudian di ayat 16, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata baik di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata kalos. Kata kalos yang dipakai sini. Kalos itu adalah baik secara inner beauty. Jadi baik secara kecantikan. Misalnya gini, orang bilang, ini orang buta huruf tidak sekolah, tapi dia sudah percaya Tuhan. Bacanya nggak bisa dia, tapi dia bisa melakukan kebaikan. Ya, di sekolah nilainya itu jelek-jelek semua, tapi ketika dia mengajar anak-anak sekolah minggu, aduh senang banget anak-anak. Aduh kalau bukan kakak ini yang ngajar aku nggak mau datang kak. Jadi padahal ini anak ini nilainya di sekolah itu rendah-rendah. Ini tidak bicara nilai. Kalau itu bicara inner beauty, ya, kebaikan yang dari hati. Jadi ketika Yesus berkata, hendaklah kamu jadi garam dan terang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Tuhan sedang mengacu kepada perbuatan yang harus dari kemurnian ketulusan hati seseorang itu, bukan bicara nilai, bukan bicara kualitas, bukan bicara mutu. Nah, itu. Oke, itu orang yang sudah percaya ya. Lalu kemudian yang kedua, di dalam Efesus yang tadi, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan bukan perbuatan, bukan usaha. Jelasin. Lalu, belum saya selesai dulu. Bukan perbuatan, bukan usaha. Ayat yang ke-10 di situ kesimpulannya. Supaya orang melihat pekerjaanmu yang baik, memuliakan Bapa di surga. Diulang di situ. Tapi yang menarik apa? Bukan kata kalos yang dipakai di situ, tapi kata agathos. Apa itu agathos? Ini baik secara mutu, ini baik secara nilai, ini baik secara kualitas. Nah, berarti apa? Pertanyaan pertama ketika khotbah di bukit, apakah Tuhan mengabaikan kualitas? Dijawab di sini di Efesus pasal 2. Orang yang sudah diselamatkan, Bapak Ben kan pintar banget. Kalau Bapak Ben sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma yang karena kasih karunia tadi, tidak bisa tidak, ayat 10 jangan lupa, Bapak Ben harus melakukan perbuatan dan pekerjaan yang bernilai bukan saja kalos, tapi agathos. Harus kualitasnya mantap, harus mutunya harus mantap, nah, harus berprestasi di sini. Jadi kekristenan kita bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, tapi kekristenan kita yang harus berkualitas sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau saya sudah bertobat, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, dalam menjalani kehidupan proses ini, saya harus mengeksplorasi semua kemampuan saya dengan sebaik mungkin sebagai wujud kesadaran saya sudah diselamatkan oleh Tuhan secara cuma-cuma, maka agathos ini menjadi harga mati. Lalu kemudian yang pertama bagaimana? Yang pertama ini tidak bicara kualitas, tidak perlu sarjana, tidak perlu doktor untuk melakukan hal ini. Untuk jadi garam dan terang itu nggak perlu doktor, nggak perlu orang yang nilainya A. Cukup dengan hatinya yang sungguh-sungguh di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat. Cukup hatinya sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Dia sudah menjadi garam dan terang. Itu yang pertama. Jadi menjawab tadi Bapak Ben berkata, bagaimana dong? Jadi kekristenan gampang banget dong. Jawabannya bukan gampang. Orang yang sudah diselamatkan, dia harus melakukan kebaikan tingkat tinggi, mulai dari yang sederhana sampai yang tertinggi. Kalau dia pendeta, dia harus pendeta yang betul-betul melakukan tugasnya dengan baik. Kalau dia mengajar di Adika, betul-betul harus mengajar dengan baik, dengan hati dan dengan baik. Kalau dia pedagang, harus dia betul-betul jadi pedagang. Iya. Jujur. Jujur. Nah, Itu sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan pekerjaannya. Untung boleh. untung kan ada berapa persen jujur. Jangan tambah-tambah. Ini Timbangan jangan ini, jangan ke kanan ke kiri timbangannya, lurus. ya, ini dia. Jadi yang kedua dulu saya selesaikan dulu supaya. Yang kedua. Sabar. Pertama tadi kan, yang kedua menyangkut pekerjaan ini. Menyangkut pekerjaan. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ben,
kalau orang Kristen melakukan perbuatan baik atau amal dengan orang non Kristen melakukan perbuatan baik atau amal, bedanya di mana? Bedanya di mana? Kita melakukan itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Tuhan beda di hati. Oke, kalau mereka? Sama Untuk juga. Supaya selamat juga. Hah? Untuk selamat. Saya setuju. Mendapat Tapi pahala. enggak, mereka juga ada bilang itu karena Tuhan. Lillahi ta'ala mereka bilang. Hah? Lillahi ta'ala loh mereka bilang. Lillah? Karena Allah. Jadi Karena lillahi- amal, mereka itu karena amal. Ama untuk Mereka menghitung, sekarang mereka istilahnya mengumpulkan Supaya gitu. mereka amal. ini mereka beramal yang banyak. Iya. Yang banyak. Itu kan berarti karena Kalau ayat melakukan lain firman mengatakan Tuhan. kita ini kan segala sesuatu yang tidak berdasarkan pada iman adalah dosa. Buka. Jadi, segala sesuatu yang kamu lakukan itu adalah seperti itu. Kolose 3 itu. Saya setuju apa Ben tadi, saya kata kunci karena dan untuk. Nah, ini dia. Atau supaya. Karena dan supaya. Iya. Kalau kita orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, Bapak Iskia, ya, kita sekalian melakukan menolong sesama kita, menolong orang di sekitar kita. Alasannya jelas, karena Tuhan sudah baik dengan kita, Tuhan sudah mengasihi kita, kita Terlebih sudah dahulu. diselamatkan oleh Tuhan. Ada juga yang bilang, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi. Nah, itu dia. Jadi Jadi Tuhan yang aktif. alasannya jelas kan? Itu betul. 100 kali. Tapi kalau mereka supaya. Jadi kalau mereka melakukan perbuatan baik, Supaya. beramal, supaya dapat pahala, supaya dapat berkat dari Karena Allah. mau. Bedanya di situ. Bedanya. Maka dengan pernyataan ini jelaslah sudah bahwa kalau kita melakukan segala perbuatan kita bukan karena ada motif di depan, tapi karena ada alasan di belakang. Ya. Jadi pekerjaan kita, perbuatan kita tidak berbahagia di dalam mendatangkan keselamatan. Titik. Silakan. Kalau ini tadi karena iman kamu selamatkan. Selanjutnya ini pasti ada yang jawab. Saya dulu. Iya dong gantian. Lain. Karena iman kamu selamatkan. Hah? Karena iman kamu selamatkan. Terus, tapi dilanjutkan juga iman tanpa perbuatan kosong. Nah, jadi gini, kadang saya harapan saya cuma satu. Acara kita ini, ibadah yang kita lakukan adalah semua tujuan untuk Tuhan. Seperti itu. Membahas sesuatu yang bermakna untuk mendalami akan pengetahuan kita tentang Tuhan. Tapi bukan hanya mengetahui, mendalami. Tuhan tidak ingin itu. Tapi Tuhan lebih inginnya adalah melakukan. Makanya pemazmur bilang, ya, firman-Mu itu seperti seperti pohon di tepi aliran sungai, terus dia berbuah, berkembang. Makanya Yakobus berkata firman itu harus dilakukan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, kalau inilah yang berkata iman, karena iman kamu Selamatkan. diselamatkan. Nah, jadi itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10 dikatakan, saya dari tadi lebih menyorotin tentang kasih karunia sebenarnya sih. Kasih karunia. Keselamatan itu kasih karunia. Jadi begini, kita harus tahu historis kenapa Tuhan itu memberikan kasih karunia. Saya setuju dengan Bapak Ben tadi bilang, Allah juga memberikan kasih karunia kepada Yesus. Ya, kita setuju. Tapi dalam konteksnya itu di dalam kitab Filipi, betul Yesus itu dapat kasih karunia dari Allah. Karena apa? Karena Yesus itu di dalam kitab Filipi pasal 1 dikatakan mengambil rupa sebagai manusia, mengosongkan dirinya. Kan itu. Dalam konteks Allah Tritunggalnya, dia meninggalkan sifat kealahannya, gitu loh. Ini sama dia seperti manusia, dia bisa sakit, kan gitu. Dia bisa lapar, dia bisa mati, kan itu. Sementara Allah itu tidak pernah mati dalam bentuk rohnya, kan gitu. Maka Yesus mengambil rupa sebagai manusia agar ya dia mengalami apa yang dialami oleh manusia, kan itu dalam konteks saya pikir tentang bagaimana kasih karunia yang Allah berikan kepada Yesus, kayak gitu. Nah, bagaimana konteks kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia? Nah, ini dasar mulanya itu dari kitab Kejadian sebenarnya. Ya, dari kitab Kejadian
manusia dari jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa, berusaha manusia untuk menyelamatkan dirinya. Dan ternyata semua yang dilakukan manusia itu adalah sia-sia, tidak berguna sama sekali. Dan tidak ada yang bisa sampai kepada Allah. Kan itu. Karena apa? Karena mereka sudah berdosa di depan Tuhan. Nah, maka ketika Allah melihat manusia itu sudah bejat hidupnya di depan Tuhan, maka dibutuhkan seorang pribadi yang bisa menyelamatkan manusia. Itu siapa? Yaitu Yesus itu sendiri. Makanya di dalam kitab Maleakhi, dalam antara perjanjian baru dengan perjanjian lama itu sangat lama sekali. Itu disebut dengan namanya masa diam sebenarnya, ya dimana Allah dalam peristiwa Maleakhi sampai Matius itu tidak melakukan atau tidak berkarya kepada manusia. Karena apa? Dia melihat manusia itu kehidupannya begitu bijak di hadapan Tuhan, ya. Nah, akhirnya lahir Yesus. Ya, diselamatkanlah kita. Nah, jadi kasih karunia itu apa itu kasih karunia? Sebenarnya kasih karunia itu adalah di mana Allah itu menyelamatkan manusia dari dosa agar nanti bisa bersama dengan Allah, bersama Yesus di surga. Nah, maka dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang membanggakan diri. Saya melihat di dalam Petrus ini sangat tegas sekali sebenarnya.